anak-anak jadi anak yang soleh, berusaha mensolehkan dirinya terlebih dahulu. Seperti itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan beliau bukan hanya mulia dari segi keturunannya, dari segi akhlak dan kepribadiannya, bahkan dikatakan tidak ada wanita yang paling mulia, paling kaya di kota Mekah melainkan Sayyidah Khadijah. Sudah cantik, akhlaknya baik, kaya raya pula. Makanya petinggi-petinggi Quraisy itu mengejar-ngejar, menginginkan Sayyidah Khadijah untuk menjadi istri. Allahumma anshur nafahat ridwan 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau sebelum menikah dengan Rasulullah sudah mendengar bagaimana kemuliaan dan kepribadian yang indah dari Nabi Muhammad. Bahkan ibaratnya istilahnya Sayyidah Khadijah ini orangnya kadang kepo, bahasa begini. Tapi dengan Rasulullah keponya luar biasa. Dengan Rasulullah keponya minta ampun Sayyidah Khadijah. Hendak kenal kia pegerang Rasulullah. Karena apa? Di Mekah yang dapat gelaran Al-Amin, orang yang paling terpercaya hanya Nabi Muhammad. Di saat para pemuda-pemuda Mekah terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kehinaan, hanya Nabi Muhammad manusia satu-satunya yang tersucikan dari itu semua. Jadi Sayyidah Khadijah ini tanda tanyanya tuh besar, betapun siapa gerang laki-laki. Bahkan dikatakan dalam beberapa manaqib yang lain, Sayyidah Khadijah itu sampai dalam hatinya merasa, apakah mungkin ini yang akan menjadi Nabi akhir zaman? Makanya di saat Sayyidah Khadijah memperkerjakan Rasulullah berangkat membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Itu ada salah seorang budaknya yang namanya Maisarah. Ini Maisarah ini lakian lah, ada binian. Yang terkadang ada beberapa nama orang Arab itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, seperti Tolhah. Tolhah itu bisa gasan lakian, bisa gasan binian. Seperti itu juga Maisarah. Jadi yang menemani Rasulullah berjual beli ini lakian, lain binian. Kalau karena banyak membaca terjemah manaqib Sayyidah Khadijah, Maisarah. Masa Nabi Muhammad dikawani binian kata. Nah, yang ngawani Nabi Muhammad lakian namanya Maisarah. Jadi kata Sayyidah Khadijah berpesan kepada Maisarah, cobalah diitihi bujur-bujur kiapa gerang kepribadiannya Rasulullah, kiapa gerang akhlaknya Rasulullah. Memang sebelum itu Sayyidah Khadijah mungkin menyebut nama Nabi Muhammad saja, tapi adab dan akhlak kita nyebutnya Rasulullah. Karena kadang pantas kita nyebut Muhammad, panggil dengan nama yang mulia. Jadi kata Sayyidah Maisarah akhirnya berangkat dan Sayyidina Rasulullah dilihat, diawasi. Akhirnya Nabi Muhammad pulang. Ketika pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Sayyidah Khadijah pun ketika melihat Rasulullah gembira, gembiranya bukan melihat keuntungan yang dibawa Nabi, ganal kada. Yang membuat Rasulullah Sayyidah Khadijah gembira, telah lama mata tak kunjung memandang wajah yang dicinta, akhirnya bisa memandang. Melihat Rasulullah mulai jauh himung. Jadi himungnya itu kadang melihat Nabi Muhammad banyak bawa duit, kadang Nabi Muhammadnya yang mulai Sayyidah Khadijah. Bahkan kalau biasanya Sayyidah Khadijah itu menunggu di rumah kepada orang-orang yang membawa dagangannya, nih kadang Sayyidah Khadijah nunggu di luar kota Mekah. Saking mendengar kabar Rasulullah datang, menghadangi di luar kota Mekah. Ketika datang Rasulullah berikan ini hasil dari jualan. Nabi Muhammad orangnya kada bertele-tele, Rasulullah orangnya kada panjang lebar, langsung aja. Jadi ya Rasulullah, ini duitnya, ini keuntungannya. Ya Sayyidah Khadijah ini gasan pen, bulik Rasulullah. Setelah bulik Rasulullah, Sayyidah Khadijah membisiki Maisarah, kiapa tadi di sana. Jadi kata Maisarah, selama aku menemani orang yang membawa daganganmu, ini orang aja nang belain. Ini paling istimewa. Yang dahulu-dahulu wani bersumpah dengan nama Tuhannya supaya ditukari, tapi kalau yang ini kada wani bersumpah. Kalau yang dahulu-dahulu wani berdusta, kalau yang ini kada wani berdusta. Yang dahulu-dahulu kasar menjuali orang, merangut, kalau ini murah senyum. Bahkan kata Maisarah, dimanapun Nabi Muhammad berada pasti ada awan yang menaunginya. Maka akhirnya Sayyidah Khadijah tambah jatuh cinta ya. Melihat kepribadian, akhlak, keistimewaan, bahkan tambah yakin ini sudah Nabi akhir zaman. Akhirnya setelah Rasul SAW terpisah dengan Sayyidah Khadijah,
Sayyidah Khadijah yang biasanya gembira, senang, ini banyak melamun. Akhirnya datang keluarga Sayyidah Khadijah. Apabila banyak melamun, ada nanti pikirakan hanya. Jadi keluarga Sayyidah Khadijah ini paham, terpikirakan Rasulullah. Sayyidah Khadijah wanita yang sangat malu. Apa kata Sayyidah Khadijah? Hanya tertunduk diam dan pipinya memerah. Jadi kata keluarga Sayyidah Khadijah, hendak Rasulullah. Kadada berucap, hendak, iya kada. Diam aja. Bini Nuh ini hendak benar ulun. Makasih. Tambahin lagi. Ini kada. Diam Sayyidah Khadijah. Tapi pipinya yang merah itu mengungkapkan keinginannya. Ini aja Sayyidah Khadijah putih orang kelihatannya apa muhanya. Menulun hirangnya nih apa. Akhirnya apa sudah selesai. Keluarga Sayyidah Khadijah datang ke Rasulullah. Setelah datang ke Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa pian kada kawin? Ya Rasulullah, aku kada ada bisi apa-apa kesan kawin. Jujur Rasulullah, main di syai li atazawwaj, aku tidak punya sesuatu untuk kawin. Maka kata keluarga Sayyidah Khadijah ini, bagaimana jikalau ada seorang wanita yang cantik, mulia, istimewa, kaya raya menginginkanmu untuk menjadi pendampingnya? Kata Rasulullah, Khadijah. Iya Khadijah. Itu pun Rasulullah lah dikatakan dalam sifat Nabi Muhammad ini lebih malu dibanding wanita perawan. Lebih malunya Nabi itu lebih besar dibanding wanita. Jadi pas dipadahi, Khadijah kah aja Rasulullah. Ya binian ini yang keluarganya Sayyidah Khadijah. Iya Sayyidah Khadijah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun diam dan menganggukkan kepalanya. Udah, makasih gitu. Nah, ini sifat malunya yang luar biasa dari kedua manusia yang sungguh mulia di sisi Allah. Akhirnya terjadilah pernikahan di antara Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, di antara kemuliaan beliau dikatakan bahwasanya wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah ataupun manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Dan bahkan wanita yang pertama memandang wajah yang mendapatkan wahyu dari Allah di saat beribadah di Gua Hira, Sayyidah Khadijah. Jadi seseorang yang pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad ketika menjadi seorang Nabi dan Rasul, Sayyidah Khadijah. Dan yang pertama kali telinga mendengar wahyu dari Allah adalah telinga Sayyidah Khadijah. Jadi wanita yang paling mulia yang mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra. Bahkan di antara kemuliaan Sayyidah Khadijah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidah Nisa'il Alamin Maryam, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asiyah imrata Fir'aun. Pemimpin para wanita kelak di syurga, yang pertama adalah Sayyidah Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Asiyah. Jadi 4 pemimpin wanita kelak di dalam syurga, yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam dan Asiyah. Bahkan kemuliaan itu ditambah lagi bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah wanita yang melahirkan salah satu pemimpin wanita di surga. Sayyidah Khadijah. Bahkan tidak ada dikatakan salah seseorang pun yang mendapatkan langsung salam dari Allah melainkan Sayyidah Khadijah. Allah mengatakan kepada Sayyidina Jibril, sampaikan salamku kepada Sayyidah Khadijah. Datang Sayyidina Jibril ke Rasulullah, kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, Allah mengucapkan salam untuk Sayyidah Khadijah dan sampaikan salamku pun untuknya. Ulun kadang mau tertinggal, kata Sayyidina Jibril. Bahkan dikatakan di saat-saat Sayyidah Khadijah ingin meninggal, itu beliau berbicara kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Khadijah, wahai Fatimah, coba kamu sampaikan sesuatu kepada ayahmu Rasulullah. Apa wahai ibunda? Kata Sayyidah Khadijah, sampaikan kepada Rasulullah, aku menginginkan selendang yang biasa beliau pakai untuk menjadi kain kafanku. Aku tidak ingin terpisah dengan Nabi. Bahkan ketika di dalam kubur
kubur pun aku ingin yang menutupi badanku adalah kain yang selalu menyentuh kulit Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Fatimah, kenapa? Kadapian aja langsung, kadapian langsung kepada Rasulullah. Kata Sayyidah Khadijah, coba kita dengar. Kata Sayyidah Khadijah, aku supan lawan Nabi. Ayo. Padahal sudah berapa puluh tahun menemani Nabi, sampai akhir-akhir hayatnya masih supan minta sesuatu dengan Rasulullah. Takutan apa? Takutan permintaannya itu memberatkan untuk Rasulullah. Makanya pelajaran penting bagi seorang istri. Kalau ingin meminta sesuatu kepada suami, dipertimbangkan terlebih dahulu. Takutnya permintaan tersebut malah memberatkan suaminya. Ini Sayyidah Khadijah supan, hendak minta selendang ini supan. Ternyata ketika Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah berpandai, Rasulullah ini mendengarkan mulai luar. Tiba-tiba Rasulullah langsung masuk, kata Rasulullah, "Hai Khadijah, apakah hanya selendang yang kau inginkan? Selendang aja kah, kada kah nang lain? Jangan lebih dari itu aku bari ya Rasul." Kata Sayyidah Khadijah, "Tidak ya Rasulullah, cukup selendang yang selalu mengusap keringatmu, menyentuh wajahmu, menyentuh tanganmu, itu sudah cukup," kata Sayyidah Khadijah. So sweetnya gitu. Sayyidah Khadijah lawan Rasul. Makanya nang so sweet itu ada Romeo and Juliet kada. Ini nang so sweet nang ini. Makanya istilah orang dulu lah sehidup semati itu salah dulu. Mau sehidup semati, mati nang laki nang bini habis kisah. Makanya sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Di dunia bertemu, di surga berjumpa kembali. Itu Sayyidah Khadijah minta selendang aja. Tiba-tiba Sayyidah Khadijah menangis. Kata Rasulullah, "Kenapa menangis? Menyesalkah kawinlah aku?" Ya Rasulullah, "Kau dahulu orang yang kaya raya, sekarang kekayaanmu habis. Kau dahulu orang yang terpandang dan mulia, sekarang kau menjadi orang yang tidak dipandang oleh orang. Menyesalkah?" Ya Rasulullah. Kata Sayyidah Khadijah, "Yang membuatku menangis bukan itu semua wahai Rasulullah. Aku menangis karena aku memikirkan bagaimana perjuanganmu setelah aku wafat. Tidak ada lagi seorang wanita yang selalu menguatkan dirimu, mendukungmu, menghabiskan harta dan seluruh apa yang dia miliki untukmu, wahai Rasul. Itulah yang menjadikan aku menangis. Aku memikirkan bagaimana perjuanganmu setelah aku telah tiada. Maka demi Allah ya Rasulullah," kata Sayyidah Khadijah, "seandainya setelah aku wafat kau masih memerlukan pertolonganku, ambillah tulang berulangku yang ada di dalam kubur, jadikanlah sebagai jembatan untuk mendukung perjuanganmu wahai Nabi Muhammad." Akhirnya Rasulullah pun bahagia gembira melihat Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan, ditambah lagi setelah jasad Sayyidah Khadijah itu ditutupi dengan selendang Nabi, Allah kirimkan kain kafan dari surga untuk Sayyidah Khadijah. Jadi nang kain kafan dari surga itu Sayyidah Khadijah. Di sini kada ada jual kain kafan surga, ada. Merek kain kafan surga mungkin ada, cuman asli dari surga tidak ada. Saking gembiranya Nabi melihat Sayyidah Khadijah dan saking bersedihnya Nabi Muhammad ketika ditinggal Sayyidah Khadijah, beliau langsung yang menyambut jasadnya untuk dimasukkan ke dalam kubur. Bahkan Rasul mengatakan, "Ya Allah, aku ridho kepadanya." Kita ini hidup mencari ridhonya Nabi, mendapat ridhonya Nabi selamat dunia akhirat. Sayyidah Khadijah habis hartanya kada sia-sia. Sayyidah Khadijah sakit dirinya kada sia-sia. Bayangkan ketika Nabi diasingkan di lembah Abi Thalib 3 tahun kada makan kada minum kecuali dedaunan. Sayyidah Khadijah padahal dikatakan mampu aja kada umpat Nabi kau aja sedin berpisah. Tapi Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah diasingkan umpat juga. Nah ini nang apa yang disebut sakit lawan nyaman selalu ada. Di saat bahagia dan gembira, di saat sedih dan bahagia selalu ada. Kata Rasulullah, "Ya Allah, isyhad, saksikan aku ridha kepada Sayyidah Khadijah." Dan beliau Sayyidah Khadijah wafat pada tanggal 11 Ramadan sebelum hijrah Nabi Muhammad, dan tidak disolatkan karena belum datang syariat, belum disyariatkan tentang salat mayit di tahun itu.
dan beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la Al-Ma'rufah bil Hajun. Ini kita manakibnya sedikit aja, kada terlalu banyak. Soalnya kalau berataan dibaca jam 11 malam hanya tuntung dingin nang di hadapan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berataan diberikan keberkahan Sayyidah Khadijah, diberikan kemuliaan Sayyidah Khadijah, dan kita dikumpulkan dengannya kelak di surga. Amin amin ya rabbal alamin.